Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pengantar perpustakaan, dokumentasi, dan kearsipan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Joko Eko Punco Wicaksono dengan NIM 2502146022256. Jadi di mata kuliah ini membahas tiga ilmu, yaitu perpustakaan, dokumentasi, dan kearsipan. Tapi di antara tiga ilmu ini dipayungi oleh satu ilmu besar, yaitu ilmu informasi. Ada objek material dan objek formal. Apa itu objek material? Objek material adalah sesuatu yang dipelajari oleh suatu ilmu, sesuatu yang dipelajari oleh suatu ilmu. Misalkan ilmu biologi, objek material adalah makhluk hidup. Jadi dalam ilmu biologi, kita mempelajari makhluk hidup sebagai objeknya. Lalu apa itu objek formal? Objek formal adalah bagaimana sudut pandang kita terhadap objek material yang ada. Misalkan di ilmu biologi, objek materialnya adalah makhluk hidup. Maka objek formalnya adalah bagaimana cara kita bagaimana cara kita untuk mempelajari makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup dan bagaimana makhluk hidup bisa hidup. Itu seperti itu. Lalu masuk ke fungsi-fungsi perpustakaan. Yang pertama ada fungsi pendidikan. Perpustakaan digunakan sebagai sarana untuk mem- membantu pendidikan di sekolah-sekolah atau universitas. Perpustakaan menyediakan pustaka-pustaka yang bisa digunakan oleh siswa atau mahasiswa dalam pendidikan di sekolah. Lalu ada fungsi penelitian sebagai sumber rujukan dan juga fungsi sebagai sumber rujukan utama atau sekunder bagi setiap kegiatan penelitian. Lalu ada fungsi pelestarian. Ini perpustakaan digunakan untuk melestarikan pustaka-pustaka yang ada. Lalu ada fungsi informasi. Perpustakaan menyediakan berbagai macam informasi yang tersimpan di dalam pustaka-pustakanya, baik buku, jurnal, ataupun pustaka lainnya. Lalu ada fungsi rekreasi. Perpustakaan bisa digunakan sebagai tempat hiburan atau rekreasi yang bisa digunakan oleh orang-orang. Lalu ada jenis-jenis perpustakaan. Perpustakaan umumnya memiliki empat jenis, yaitu perpustakaan akademik, sekolah, umum, dan khusus. Apa itu perpustakaan akademik? Perpustakaan akademik merupakan perpustakaan yang ada di perguruan tinggi. Tujuannya jelas untuk mendukung mahasiswa ataupun tendik atau dosen untuk melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi. Lalu ada perpustakaan sekolah. Ini mungkin sama seperti di perguruan tinggi, digunakan untuk membantu siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Bedanya itu, perpustakaan sekolah itu umumnya ada di SD sampai SMA. Lalu ada perpustakaan umum. Perpustakaan umum ini perpustakaan yang bisa diakses oleh masyarakat umum, masyarakat biasa. Contohnya itu macam perpusnas ataupun perpus kota di Malang, perpus kota di Malang, ataupun perpus kota di kota lain. Lalu ada perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus ini isinya itu semacam informasi-informasi yang ada di dalam satu lembaga khusus. Contohnya kayak semacam lembaga hukum atau institusi kesehatan ataupun juga di lembaga-lembaga swasta lainnya. Lalu kita masuk ke hukum-hukum ilmu perpustakaan. Yang pertama ada Five Laws of Library Science dari Ranganathan. Ini dikemukakannya pada tahun 1931 dan ini merupakan dasar hukum ilmu perpustakaan modern. Yang pertama ada Books are for use. Jadi gampangnya Books are for use itu merupakan buku yang ada di perpustakaan itu tidak hanya disimpan, tapi harus bisa digunakan oleh orang lain. Orang lainnya di sini maksudnya adalah pemustakanya. Lalu ada every reader his or her book. Perpustakaan harus menyediakan buku-buku yang beragam dan bervariasi, karena setiap pembaca itu mempunyai masing-masing interest atau kesukaan buku-bukunya, buku-buku kesukaan masing-masing. Lalu every book is reader, ini kebalikannya yang berarti buku-buku yang ada di perpustakaan itu juga harus bisa mendapatkan pemustaka yang mengaksesnya atau membacanya. Lalu ada save the time of the reader. Perpustakaan harus bisa memfasilitasi setiap pemustaka yang ada
agar bisa menghemat waktunya di perpustakaan, baik itu dalam mencari buku ataupun mencari buku ataupun mengakses buku itu. Mengakses di, mengakses di sini maksudnya itu kayak dia mau menjalankan alur sirkulasi, baik meminjam ataupun mengembalikan buku. Dan terakhir ada library is a growing organism. Perpustakaan itu harus bisa bertumbuh, harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, agar tidak ditinggalkan oleh pemustaka-pemustakanya. Lalu ada Linkus Coriolis atau hukum tambahan yang dikemukakan oleh Stephen Lankas. Kelima, yang pertama adalah pengetahuan diciptakan melalui percakapan. Misi pustakawan adalah meningkatkan masyarakat dengan memfasilitasi penciptaan pengetahuan. Jadi, perpustakaan tidak hanya digunakan pemustaka sebagai tempat untuk membaca buku, tetapi digunakan pemustaka untuk bisa mengeksplor atau mengemukakan pengetahuan-pengetahuan baru dari hasil dia membaca atau dia mengakses informasi yang ada di perpustakaan. Lalu perpustakaan bukan hanya institusi belaka, tetapi platform untuk kolaborasi masyarakat. Keempat, pustakawan bukan penjaga informasi, tetapi sebagai verifikator pengetahuan. Kelima, inovasi dan adaptasi menjadi kunci untuk pustakawanan. Ini nyambung sama yang hukum Langs Coriolis, hukum Five Laws of Vibration. Tadi yang kelima yaitu perpustakaan is growing organism. Lalu kita masuk ke sejarah perpustakaan. Sejak masa kuno perpustakaan itu sudah ada, contohnya di Shurbanipal. Itu tuh datang dari kayak semacam tablet tanah liat. Jadi Asurbanipal itu kayak semacam tempat penyimpanan tablet-tablet tanah liat yang berisi informasi-informasi di masa kuno. Kalau nggak salah Asurbanipal itu ada di Asia, Asia, Asia Barat. Lalu juga ada contoh perusahaan-perusahaan lainnya semacam Alexandria di Mesir. Isinya sama menyimpan informasi yang ada di kerajaan-kerajaan zaman dulu. Lalu di abad tengahan, ini beralih dari yang awalnya yang menyimpan informasi di perpustakaan itu merupakan pedesaan, sekarang pindah ke institusi keagamaan seperti gereja. Lalu zaman percetakan, pada tahun 1453 Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak untuk mencetak Gutenberg Bible. Ini terus berkembang dan akhirnya dari zaman percetakan ini, informasi itu mulai banyak disebarkan. Oleh karena itu, mulai banyak pustakaan-pustakaan yang muncul di Eropa. Lalu, karena lanjut ke zaman Amerika, karena Amerika merupakan jajahan Inggris, Inggris otomatis membentuk koloni di Amerika. Koloni-koloni tersebut juga mulai mempunyai perpustakaan-perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan-perpustakaan ini tidak hanya ada di perpustakaan satu di perpustakaan umum atau kota aja, tapi di tiap warga itu mempunyai perpustakaan-perpustakaan pribadi. Oleh karena itu, tingkat literasi masyarakat meningkat, dan ini membantu Amerika dalam mencapai revolusi Amerika yang menyebabkan Amerika merdeka. Karena dianggap perpustakaan itu penting oleh pemerintah Amerika, mereka dengan membentuk Library of Congress. Ini merupakan dasar dari perpustakaan modern yang berkembang di Amerika. Oleh karena itu, perpustakaan modern itu awalnya itu berkembang di Amerika dengan didirikannya oleh Library of Congress. Berkembang, muncullah organisasi-organisasi baru ilmu perpustakaan yang muncul di Amerika. Contohnya adalah APA. Lalu saya juga akan membahas tentang teknologi di perpustakaan. Ini merupakan berdasarkan studi kasus yang ada di studi kasus kelompok saya, yaitu di University of California, Merced. Yang pertama itu adalah jurnal elektronik atau e-jurnal. E-jurnal ini banyak bisa diakses di database jurnal kayak Science Direct, ProQuest, ResearchGate, ataupun Google Scholar. Sebenarnya database jurnal itu banyak, 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 dan itu bisa diakses jika
perguruan tinggi, perpustakaan perguruan tinggi yang kita punya itu langganan database jurnal yang ada. Lalu ada buku elektronik atau e-book. Ini semacam buku tapi elektronik. E-book itu kayak semacam buku yang bisa diakses di gawai atau di perangkat digital. Nah, ada satu pertanyaan besar yang ada satu pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan ketika kita mengakses e-book. Bagaimana hak ciptanya kalau e-book itu bisa diakses oleh banyak orang dalam satu waktu? Di UC Merchant ini, khusus buku-buku e-book yang dibeli, itu mereka khususnya ya, yang buku-buku yang sering dipinjam oleh mahasiswa-mahasiswa di sana, UC Merchant akan membeli lisensi, pembelian lisensinya itu secara tidak terbatas ataupun bisa diakses oleh banyak orang. Jadi kuncinya itu merupakan di lisensinya. UC Merchant membeli buku yang lisensinya itu tidak terbatas dibaca oleh banyak orang. Lalu ada sistem repository terpusat, jadi UC Merchant ini menggunakan sistem repository terpusat milik pemerintah California. Jadi universitas-universitas di California itu bisa mengakses sistem repository terpusat yang dimiliki oleh pemerintah California. Ini bisa menghemat pembiayaan dalam membeli buku ataupun langganan jurnal. Lalu ada kerjasama-kerjasama di perpustakaan. Pertama adalah kerjasama institusi dan perpustakaan. Contohnya yang sebelumnya, institusi pemerintah di California dengan perpustakaan di universitas-universitas yang ada di California. Contohnya kayak UC Merced, UC Berkeley, ataupun UC San Diego. Lalu kerjasama komunitas dan perpustakaan. Komunitas ini ada banyak, contohnya itu adalah Relima, di mana Relima ini bekerjasama dengan perpustakaan-perpustakaan yang ada di kecamatan-kecamatan, di kelurahan-kelurahan. Lalu ada kerjasama antar perpustakaan, contohnya itu perpustakaan-perpustakaan yang tergabung di dalam suatu lembaga yang ada interloan library. Jadi perpustakaan dari Universitas A bisa meminjam buku bahan pustaka dari Universitas Perpustakaan Universitas B. Itu contohnya kerjasama antar perpustakaan.